Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan dalam program acara Good News for You. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema hidup ini hanya sementara. Mari kita baca firman Tuhan dalam Lukas pasal 12 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan? Untuk siapakah itu nanti?" Saudara-saudara, dalam Lukas 12, Yesus menceritakan perumpamaan seorang kaya yang berencana mendirikan lumbung-lumbung yang lebih besar untuk menyimpan seluruh harta duniawinya, sehingga ia dapat hidup santai dan bersenang-senang. Namun tanpa diduga, Allah berseru atau berkata kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah batas waktu terakhir dari orang kaya. Manusia adalah makhluk yang terbatas kekuatan dan kemampuannya. Bukti nyata keterbatasan manusia adalah memprediksi apa yang akan terjadi. Jangankan minggu, bulan, atau tahun, dalam hitungan detik, menit, dan jam saja, manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat 14, "Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok." Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara-saudara, jadi kita melihat di sini jelas firman Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, bahkan sejam ke depan. Saudara, jadi selain tidak tahu apa yang terjadi, manusia juga tidak tahu kapan hari kematian yang akan menjemput dia. Hidup manusia di dunia ini, seperti firman Tuhan katakan tadi, hanyalah seperti uap, saudara-saudara, yang sebentar ada dan berlalu secepat-cepat. Itulah kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir bahwa kematian adalah akhir segalanya. Tapi saya mau mengatakan kepada kita semuanya, itu adalah suatu pemikiran atau konsep yang salah, atau salah besar. Mengapa, saudara-saudara? Sebab Alkitab mengatakan nyata sekali dalam firman Tuhan bahwa setelah kematian, manusia masih akan dihadapkan pada kekekalan. Jadi bukan habis perkara.
tetapi kita masih akan dihadapkan kepada kekekalan. Baik itu kekal di surga, atau mungkin juga kekal di neraka. Itulah dua kekekalan yang akan diperhadapkan kepada manusia ketika manusia mati. Apakah dia akan kekal bersama Tuhan dalam kehidupan bahagia selamanya, ataukah dia akan kekal dalam kebinasaan selama-lamanya? Binasa di sini dalam arti masuk dalam lautan api yang menyala-nyala. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita masih hidup, mari kita mempergunakan waktu-waktu yang ada untuk berbuat baik dan memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ketika seorang hidup sembrono dan hanya disibukkan dengan segala urusan duniawi tanpa mempedulikan perkara-perkara rohani bagi jiwanya, itu adalah tanda bahwa ia menganggap remeh kekekalan setelah kematian. Saudara yang dicintai Tuhan, jadi jika kita hanya dalam arti lain, hanya melihat kehidupan sebagai urusan yang berkaitan dengan dunia sekarang ini, maka kita sedang menganggap remeh kekekalan sesudah kematian. Saudara, oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Semua yang kita lihat ini hanya sementara. Uang saudara, kekayaan saudara, karir saudara, jabatan saudara, umur saudara, mobil saudara, rumah saudara, kegantengan saudara, kecantikan saudara, hanya sementara. Saudara-saudara, kita lihat video artis-artis berikut ini. Apakah selamanya mereka ganteng? Apakah selamanya mereka muda? Mereka akhirnya menjadi tua dan akhirnya mereka mati.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, hidup ini hanya sementara. Apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, apa yang telah kita raih, mari kita syukuri. Dan janganlah itu menjadi suatu kesombongan dalam hidup kita. Tapi jadikan semuanya itu apa yang ada pada kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu pandanglah kehidupan ini sebagai sesuatu yang berkaitan dengan surga. Kalau kita memandang hidup ini sebagai sesuatu yang berkaitan dengan surga, dengan hidup kekal, maka saya percaya kita akan hidup menyenangkan Tuhan. Kita akan hidup sesuai firman. So, saya mau mengatakan kepada kita semuanya, keberhasilan dan kejayaan hidup semasa di dunia tidak menjamin seseorang akan berhasil dan berjaya dalam kekekalan. Apalah gunanya berlimpah harta di dunia bila tidak kaya atau miskin di hadapan Tuhan. Alkitab berkata dalam Markus 8 ayat 36, apa gunanya seorang beroleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Oleh sebab itu, saudara-saudara, janganlah kita hanya melihat kehidupan ini hanya sebagai urusan yang berkaitan dengan dunia. Ada banyak orang hanya melihat kehidupan ini hanya sebagai urusan yang berkaitan dengan dunia. Oleh sebab itu, orientasi tujuan hidup mereka hanya mengejar karir. Hidup ini hanya karir. Bagaimana ada jabatan, bagaimana ada banyak uang, bagaimana supaya punya rumah yang mewah, fasilitas yang mewah. Itulah tujuan hidup begitu banyak orang. Hidup hanya untuk makan. Hidup ini hanya untuk kerja, hanya untuk traveling, hanya untuk karir. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, saya kira semuanya itu tidaklah salah. Yang salah adalah jika semua itu, entah itu karir, entah itu pekerjaan, entah itu traveling, entah itu makan minum, kawin mawin, sudah menjadi orientasi kehidupan kita. Yang salah adalah jika kita hanya melihat kehidupan sebagai urusan yang berkaitan dengan kerja, dengan uang, dengan pekerjaan, dengan jalan-jalan, dengan makan, minum, kawin, mawin. Itulah yang salah. Kalau kita hanya melihat kehidupan hanya urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia, maka kita akan sama seperti kehidupan manusia pada zaman Nuh. Di mana Tuhan Yesus berkata bahwa kehidupan manusia pada zaman Nuh, mereka itu hanya melihat kehidupan sebagai urusan yang berkaitan dengan dunia pada waktu itu. Oleh sebab itu Yesus berkata, keadaan manusia pada waktu itu hanya makan, minum, kawin, mawin, membeli dan menjual, menanam dan membangun, dan lain-lain. Hidup hanya untuk supaya bahagia di dunia. Saudara-saudara,
Jadi sekali lagi, keberhasilan dan kejayaan hidup semasa di dunia ini tidak menjamin seseorang akan berhasil dan berjaya dalam kekekalan. Apalah gunanya kelimpahan harta dunia bila kita tidak kaya atau tidak kaya di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang terjadi pada kehidupan seorang kaya yang bodoh yang dikatakan pembacaan tadi. Yang lupa bahwa kematian sewaktu-waktu dapat menjemputnya. Ada banyak orang yang lupa, saudara-saudara, bahwa hidup ini sementara dan sewaktu-waktu kita bisa dijemput, kita bisa dipanggil. Janganlah hanya karena kepentingan dunia yang sesat ini kita lupa mengisi hidup kita dengan perkara-perkara rohani yang akan menjamin kekekalan kita di surga. Jadi sekali lagi, saudara, orang kaya ini yang bodoh ini lupa daratan. Bahwa dia lupa bahwa kematian bisa terjadi sewaktu-waktu. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 12 berkata, karena manusia tidak mengetahui waktunya. Dan kita nggak tahu, saudara. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba, ada banyak orang hanya terlambat. Oleh sebab itu, mari sekali lagi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, mari kita menyadari bahwa hidup ini hanya singkat. Jika kita menyadari bahwa hidup ini hanya singkat, saya percaya kita pasti berusaha untuk meninggalkan segala dosa dan kejahatan kita. Kita pasti akan meninggalkan segala dosa dan kejahatan kita yang kita berbuat selama ini. Dan pasti kita akan berjuang untuk melakukan perkara-perkara yang baik, hidup sesuai firman Tuhan. Hidup melakukan kebaikan-kebaikan. Sebab Alkitab berkata, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, bila Bapak Ibu kita semuanya hidup dengan hati yang takut akan Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, hati yang mau hidup sesuai firman, maka kita tidak akan takut akan hari esok. Kita tidak akan takut akan hari esok. Bahkan kematian pun menjadi suatu keuntungan di dalam Kristus. Seperti Paulus berkata, mati adalah untung dan hidup untuk Kristus. Berbuat bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.